Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya biarlah kita akan memulai aktivitas kita sehari-hari, kita hanya mulai bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau mencari wajah Tuhan, karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Oh, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang sungguh teramat baik. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau memuji dan memuliakan Engkau, kami mau menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau. Mari Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mensucikan, kuduskan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini dalam pagi lawatan Tuhan ya Bapa. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya Tuhan semua ada dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bersama kita katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, kita percaya ketika kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya, masuk gerbangnya bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung
percaya Tuhan kita sungguh teramat baik, amin. Karena Tuhan akan mengajarkan kita untuk mengerti segala rencananya di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah memberikan kami kekuatan, pengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala rencanamu
Mari kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sampaikanlah isi hati-Mu pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, sepatah kata firman-Mu, itu menguatkan, menyegarkan kami di bulan yang baru, di bulan Maret ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing. Kami percaya lawatan Allah terjadi pagi hari ini, menjamah hati kami, mengubah hidup kami, dan kami tetap terus setia mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Kita percaya pagi hari ini di bulan yang baru, di bulan Maret, ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh memasuki di bulan yang ketiga di tahun 2022. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya, ayat yang saya bacakan pagi hari ini ayat yang sungguh sangat terkenal, bahkan ayat hafalan bagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Bapak Ibu, ketika saya membaca merenungkan ayat ini, ya sungguh sangat kontras sekali. Ya, di ayat 5 dan 6, ini adalah ciri orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 7 dan 8 adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas terlihat kalau kita baca dan tadi kita dengarkan bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak mengandalkan Tuhan menjadi orang yang terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan singkat saya akan berikan judul tetap andalkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di kitab Yeremia ini, Nabi Yeremia adalah nabi besar, ya. Dia berbicara menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka mengalami pembuangan, ya, ke tempat yang namanya Babel. Kenapa? Karena kesombongan dari bangsa Israel. Seringkali saya oleh Tuhan, kesombongan itu merupakan suatu awal, ya, kehancuran. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan, ya, di Babel pada saat itu. Mereka merasa aman. Karena apa? Karena mereka berkoalisi, bersekutu dengan sekutu-sekutu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah Allah-Allah asing. Sehingga Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel mengalami pembuangan ke negeri Babel. Akibatnya, ya, mereka mengalami hukuman. Tujuan untuk apa? Kalau kita renungkan, tujuannya sebenarnya supaya bangsa Israel di tempat pembuangan tersebut, supaya bangsa Israel mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Sehingga di pasal 17 ini Nabi Yeremia menyampaikan bahwa orang, ya, bangsa Israel kalau mengandalkan kekuatan sendiri menjadi bangsa yang terkutuk. Tapi kalau mereka mengandalkan Tuhan, mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, terkasih oleh Tuhan, kalau kita renungkan di masa-masa pembuangan di bangsa Israel negara Babel ini, itu mereka menyadarkan kembali, ya, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Ya. Tuhan juga pakai segala sesuatu dalam proses kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat 5 dan ayat 6, orang yang tidak mengandalkan Tuhan
itu keadaan hidupnya di ayat 6 ya, di ayat 6 bagian B dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, dikatakan di ayat 6, ia hidupnya seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami keadaan baik. Bahkan di tanah angus, ya, di negeri padang gurun, padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya mengalami kesusahan, tidak mengalami hal-hal kebaikan Tuhan. Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi berbeda di ayat 7 dan 8, orang yang mengandalkan Tuhan di ayat 8 dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu ada sesuatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di ayat 8 ini dari Yeremia 17 ini selaras juga dengan di dalam kitab Mazmur 1 ayat 3. Di mana di orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu digambarkan oleh pemazmur Daud seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang di mana daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau mengandalkan Tuhan, hidupnya taat dalam Tuhan, dikatakan dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mengalami kebaikan Tuhan, bahkan menghasilkan buah. Ya sekalipun di dalam masa-masa kekeringan, ya orang Kristen yang hidupnya mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun dalam masa kekeringan, dalam masa kemarau, pohon tersebut ya tetap bertumbuh. Kenapa? Karena menerima nutrisi dari mana? Ya dari akar-akarnya yang di dalam tanah itu dia mencari air dan mendapatkan nutrisi. Sekalipun di atasnya mengalami kekeringan, tapi pohon itu tidak mengalami kematian karena mengalami nutrisi. Nah begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidupnya jauh dari kesulitan, tidak. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti mengalami sama seperti orang-orang yang dunia alami. Mengalami kekeringan, mengalami segala sesuatu. Tapi perbedaannya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia tetap memiliki iman yang kokoh. Makanya Raja Daud menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Karena ketika mengalami masa-masa kekeringan, pohon tersebut ya tetap berdiri kokoh, tetap kuat karena akar-akarnya ya mendapatkan nutrisi, mencari air untuk tetap bertahan hidup. Nah, anak Tuhan, orang Kristen, kita juga harus seperti pohon yang harus punya akar yang mendalam supaya apa? Mendapatkan nutrisi yang terbaik. Nah, di dalam ayat ini Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah pohon di hadapan Tuhan yang ditaruh ya di tepi air ya, supaya apa? Supaya akar-akarnya ya, merambat ke bawah supaya memiliki kehidupan. Ketika akarnya di bawah yang dalam yang tidak kelihatan itu kuat, dia baru naik ke atas. Ketika di atasnya ada batu atau ada apapun, pohon tersebut ya punya akar yang kuat, mampu mendorong batu di atasnya sehingga pohon itu bisa tetap bertumbuh dan menjadi besar. Nah begitu juga dengan kita, kehidupan rohani kita juga harus punya akar-akar yang kuat. Nah yang pertama ya dari ayat ini saya mendapat peremaan yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani yang tak terbatas, ya, yang tak kelihatan itu dengan sumber daya duniawi yang terbatas. Jadi kita ini pohon nih, kita punya ya, akar yang kuat. Akar yang kuat itu berbicara apa? Ya ini kita mengandalkan Tuhan, ya, sumber daya yang tak terbatas yang tidak kelihatan, ya, yang memampukan kita untuk tetap bertahan berdiri kokoh.
Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 dikatakan, Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi yang pertama, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, yang pertama mari kita tetap pegang terus sumber daya rohani yang tak terbatas itu dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dikatakan hanya pada Allah saja aku tenang. Saudara, ketenangan yang paling tenang, yang paling benar-benar kita dapat nikmati adalah ketenangan waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ada banyak orang mencari ketenangan di diskotik, dia cari ketenangan, atau ke tempat klub-klub malam, atau ketenangan mungkin di tempat judi, atau di tempat hiburan-hiburan yang lain, atau juga di tempat yang manapun, saudara. Karena orang mencari butuh ketenangan. Tahukah saudara bahwa Daud juga mengalami hal demikian? Tapi satu hal Daud tahu, di Mazmur 62 ini perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Berarti Daud tahu kunci ketenangan dalam hidupnya waktu dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia berdiam diri di hadirat Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen memiliki akar yang kuat, supaya pohon kehidupan kita semakin kuat dan semakin berdiri. Kita harus mengakar kepada sumber daya rohani yang tak terbatas. Air, pohon butuh air. Nah, dalam manusia batinnya kita juga butuh air yang namanya air kehidupan. Air kehidupan itu kita dapatkan di mana? Yaitu kepada pribadi yang namanya Yesus. Waktu aliran kehidupan itu mengalir dalam roh kita, kita boleh berakar, kita boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, yang pertama, mari tetap pegang sumber daya rohani yang tidak terbatas itu, yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Paulus memberikan contoh. Paulus dalam pelayanannya, dia juga mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Tapi satu hal Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Dikatakan, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa. Jadi artinya Paulus juga memberikan nasihat bagi kita. Memang kita mengalami pergumulan hidup, tapi pergumulan hidup kita bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, supaya kita tetap menjadi Kristen yang kokoh, tetap mengadakan Tuhan, mari kita gunakan perlengkapan senjata rohani kita. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di rumah. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Waktu kita lemah, mari kita bangkit. Kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Andalan kita Tuhan, saudara. Ada pemimpin-pemimpin rohani di gereja kita. Itu juga memberikan kekuatan bagi kita. Tapi yang terpenting dari diri kita, manusia batinnya kita juga harus kuat. Tidak hanya dapat sokongan dari luar, dari pemimpin rohani, dari hamba-hamba Tuhan, dari pendoa atau siapapun. Tapi Tuhan mau, Tuhan mau dibangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Waktu kita dibangun rohani kita, keintiman kita dengan Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Maka yang lainnya, support system dalam kehidupan kita pasti akan mendukung menjadi Kristen yang kuat. Seperti yang digambarkan dalam Yeremia
17 ayat 7 dan 8. Yang kedua dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8, saya menemukan di ayat 8 ini, ayat 6, 7 dan 8. Yang kedua, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, hidup seperti pohon ya, yang kuat, yang mengakar. Yang kedua, kita harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dikatakan memang kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan juga kita hikmat. Kita gunakan ya pikiran kita, akal kita. Tapi finalnya kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Berarti kan kita gunakan akal budi, hati kita. Berusaha semaksimal mungkin. Apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Tetapi Tuhan mengingatkan, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Ketika waktu kita berhasil dalam usaha kita, waktu kita berhasil dalam studi kita, waktu kita berhasil dalam pelayanan kita, waktu kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan, itu semuanya Tuhan yang bekerja. Ya, mungkin ada pernah bilang ada kalau jual harga 99,9%, ya, yang 0,1, wah itu kedaulatan Tuhan, saudara. Ketika ada orang sakit, diambil tindakan operasi, lalu dokter berkata kepada keluarga pasien, Pak ini harus dioperasi Pak. Terus keluarga pasien, kemungkinan sembuh berapa? Ya paling mungkin 99 atau berapa persen. Pasti ada bagian di mana persen itunya kita serahkan pada Tuhan. Berarti kan yang menentukan hasil akhir adalah Tuhan. Nah oleh sebab itu bagian kita ya, kita berusaha semaksimal mungkin tapi kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, di dalam Ayub 42 ayat 2 mari kita lihat. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah ini sering kasih oleh Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin tapi kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub ketika dia mengalami cobaan, ujian yang luar biasa. Ketika dia mengalami semuanya orang meninggalkan dia, hanya dia dengan Tuhan. Dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah kita percaya, kita imani. Kita sudah berusaha semaksimal, kita serahkan pada Tuhan dan kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah ini saudara, saya ketika dalam saat teduh, saya baca ayat ini, ada kekuatan saudara. Mungkin sepertinya kalau kita melihat secara kasat mata yang di depan kita, aduh bagaimana mungkin Tuhan. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, kita duduk dekat dengan Tuhan, Tuhan berbicara bagi kita bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita imani, kita pegang janji Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah ini sering kasih oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan ya bukan berarti kita meniadakan usaha. Namun kita juga harus berusaha ya dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Artinya kita sudah berusaha, kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tapi juga kita harus mengikuti nih agendanya Tuhan. Kita udah maksimal, tiba-tiba kok gagal Tuhan ya. Wah, kok gini Tuhan hasilnya? Saya sudah bekerja, saya sudah usaha semaksimal, saya sudah berdoa, tapi kok hasil akhirnya kok tidak sesuai dengan apa yang harapkan. Wah, lalu kita mungkin berpikir, udahlah, kita kecewa sama Tuhan. Seperti Tuhan gak jawab. Jangan saudara, bisa saja Tuhan punya agenda yang lebih baik dari kita. Kita berpikir, nanti kalau saya begini melakukan ini, pasti nih berhasil. Tiba-tiba Tuhan buat gagal. Kita gak tahu. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan agenda lain dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang ya tekun berusaha tetapi tidak rela menempatkan Tuhan itu sebagai penguasa atas hidupnya. Ketika mereka sudah melakukan segala sesuatu dan pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang diharapkan, akhirnya mereka menjadi patah semangat. Akhirnya mereka putus asa, ya, tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Mungkin saja Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik. Ya Yusuf, saudara pasti ingat cerita Yusuf.
kan dibuang, dijual, jadi budak, dimasuk penjara, ya kan, difitnah. Wah, kacau balau lah hidupnya Yusuf dah. Tapi sebelum mengalami sebuah itu di fase-fase usia belia, dia udah dapat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Waktu menjalani hidupnya kok nggak seperti ya yang janji Tuhan, kok malah sepertinya menjauh ya. Kok nggak mungkin, mana mungkin jadi pemimpin, difitnah, wah masuk penjara, nggak mungkin saudara. Tapi ternyata agenda Tuhan tuh luar biasa. Bagi kita mungkin wah gak ada harapan lah, jauh dari harapan janji Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak mengenakan itu menjadi hal luar biasa. Sehingga di Kejadian pasal ya terakhir cerita tentang Yusuf. Yusuf berkata, orang boleh mereka rekakan yang baik, tapi Tuhan buat itu menjadi suatu kebaikan dalam hidup Yusuf. Dan kita tahu cerita Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 ya di negeri, di tanah Mesir pada saat itu. Walaupun harus melewati berliku-liku, tidak mengenakan. Tapi kita percaya bahwa agenda Tuhan itu luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sering kasih oleh Tuhan termasuk saya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita percaya Tuhan punya agenda yang lain, ya, yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi saya katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita boleh punya agenda, punya rencana, tapi tetap keputusan Tuhan terlaksana. Artinya kita mau ikuti agendanya Tuhan. Sekalipun yang tidak mengenakan, tapi kita percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Ada blueprintnya Tuhan yang luar biasa. Mungkin, hey Christian, kamu harus melalui begini. Mungkin, aduh Tuhan janji Tuhan kok begini, kok yang saya hadapi begini. Gak apa-apa, saudara, ikutin. Tapi di ujung sana, kita baru menyadari, oh ternyata Tuhan agendamu luar biasa. Saya memang harus melewati banyak hal, tapi di ujung sana saya boleh mengerti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita menjadi pohon yang mau ditanam di tepi aliran air. Akarnya juga kita harus kuat. Artinya kita harus pegang teguh sumber daya rohani yang tak terbatas, yaitu pribadi Yesus Kristus. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, lakukan semaksimal mungkin. Apa yang dapat kita kerjakan, mari kita kerjakan. Engkau seorang pedagang, ya seorang pengusaha, lakukan, kerjakan bagianmu. Engkau sebagai seorang siswa, mahasiswa, lakukan menjadi bagianmu. Seorang pekerja, seorang hamba Tuhan, lakukan bagianmu. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan persiapkan agendanya yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Yusuf, kita juga pasti akan mengalami bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Dan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan pagi di awal bulan Maret ini boleh menjadi kekuatan kita. Tetap andalkan Tuhan dimanapun kita berada, kita bekerja, kita melayani. Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan singkat dalam ibadah pagi lautan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, memberikan pencerahan, memberikan pengertian, peremaan dari renungan yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta jemaat pagi hari ini bahwa ibadah VIP tanggal 3 Maret itu tanggal merah. Untuk sementara digabung ya, ditiadakan tapi digabung ke hari Jumat tanggal 4 Maret dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Oleh sebab itu kami mengundang para penata layan, hamba Tuhan, para aktivis, para pelayan Tuhan yang melayani di GBI Batu Penjuru
terbuka juga bagi jemaat Tuhan untuk sama-sama kita beribadah secara streaming ya, langsung dalam ibadah sepakat bersama pekerja di tempat masing-masing Bapak Ibu. Ya, pastikan kita menerima berkat yang baru ya melalui hambanya di bulan Maret, memasuki bulan Maret. Ya, itu saja, dan hari Minggu ya ibadah ya seperti biasa, dan nanti kita dengarkan ya sesuai dengan informasi di grup WA yang mungkin disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, tim multimedia, tim pemusik, tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah PLT pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tidak lupa kami berdoa buat negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Untuk para pemimpin negara kami juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para misionaris, biar mereka juga tetap semangat, setia di dalam melayani panggilan Tuhan, dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun mereka berada. Kami percaya api Roh Kudus, api Kristus boleh berkobar-kobar, panggilan mereka tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati juga gereja kami GB Batu Penjuru yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Erisis Kavari Elias bersama dengan Ibu Pendeta Nanitan Elias juga. Tuhan memberkati, berikan hikmat marifat Allah, kesehatan, kekuatan, kekayaan rohani Tuhan impartasikan bagi kedua hamba-Mu, sehingga kami boleh dikenyangkan melalui kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias dan Ibu Pendeta Rina Elias. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu dalam usia lanjut untuk tetap terus menjadi berkat, agar nama Tuhan yang ditinggikan permuliakan. Berkati penata layan GB Batu Penjuru, para penatua, para diaken juga Tuhan, keluarga masing-masing maupun juga dalam pekerjaan usaha. Tuhan berkati, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa buat jemaat Tuhan sekali lagi GB Batu Penjuru maupun jemaat yang lainnya. Kami percaya Tuhan tolong pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau saat ini mereka sedang bergumul dalam hal sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan biru-biru Yesus. Tuhan berikan mujizat pertolongan tepat pada waktunya. Ketika jemaat Tuhan mengalami pergumulan dalam ekonomi, pendidikan, sewa rumah, usaha, mari Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Sekalipun kami mengalami hal yang tidak mengenakan, kami tetap setia dan kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami mau tetap setia, kami percaya Tuhan ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami orang-orang yang setia sampai akhir finish kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Engkau berada, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan Anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sepakat kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.